Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Budi Hernawan, biasa dipanggil Arif. Saya Kepala Program Teknik Pendingin dan Tata Udara di SMK Negeri 2 Depok. Menurut Bapak, jurusan pendingin dan tata udara ini seperti apa dan membahas apa saja? Oh ya, oke. Teknik pendingin dan tata udara itu adalah rumpun dari teknik ketenaga listrikan. Jadi yang dibahas di sini jadi 2 garis besar. Teknik pendingin itu sendiri adalah refrigerator atau orang yang paling sering lihat itu kulkas. Tapi kalau yang lebih tinggi di hotel misalnya itu cold storage untuk penyimpanan daging. Jadi untuk penyimpanan skala kecil maupun besar sampai ke tingkat kapal yang pengiriman itu juga ke teknik pendingin. Nah, untuk tata udara itu pengkondisian udara. Jadi kita menciptakan udara yang nyaman. Nah, apa aja yang diatur? Nah, itu diatur dari mesin yang dipelajari di tata udara itu sendiri, termasuk salah satunya AC. Nah, untuk peluang kerjanya, teknik pendingin dan tata udara itu tidak hanya skup kecil di servis saja ya, tetapi lebih tingginya bisa di hotel, bisa di building gedung, kemudian sampai ke pengiriman begitu. Apalagi? Apa perbedaan jurusan ini dengan jurusan teknik lainnya? Oh iya, jadi untuk teknik pendingin tata udara itu lebih khusus ke pendingin ya. Kalau kita mirip dengan teknik listrik memang, tetapi kalau teknik pendingin itu lebih ke beban yang diatur. Sedangkan untuk teknik listrik itu dia adalah power supply-nya atau sumbernya. Nah, mungkin yang paling dekat itu. Kalau dengan jurusan teknik yang lain jelas jauh berbeda ya. Jadi kita udah lebih spesialis ke teknik pendingin. Menurut Bapak, apa keunggulan dari jurusan teknik pendingin dan tata udara? Keunggulannya teknik pendingin satu, itu adalah jurusan yang sangat langka di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri hanya sekitar 80 sekolah yang membuka teknik pendingin. Sedangkan kebutuhan dari teknik pendingin itu sangat banyak ya. Di Desember tahun 2019 kemarin saya diundang Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi kebutuhan untuk teknisi teknik pendingin itu 100.000 setahunnya. Sedangkan alumni atau lulusan SMK maupun universitas yang ada di Indonesia untuk teknik pendingin baru sekitar 5.000 setahunnya. Jadi antara kebutuhan pasar dengan yang memang alumninya itu masih sangat jauh berbeda. Nah, jadi keunggulannya yang satu adalah peluang kerjanya sangat banyak. Mau kerja, mau bisnis juga sangat terbuka lebar. Selain itu, untuk teknik pendingin itu kita juga bisa masuk ke bidang-bidang yang lain. Seperti kita ke teknik mesin juga bisa ataupun ke teknik elektro. Jadi kita untuk teknik pendingin memang jurusan yang sangat langka ya. Artinya banyak yang tidak tahu. Mungkin dengan video ini jadi orang tahu, oh ya teknik pendingin itu ternyata lowongannya bagus loh, ya peluangnya bagus loh gitu. Jadi itu salah satu keunggulannya. Bagaimana kualitas pembelajaran di SMK Negeri 2 Depok menurut Bapak? Apakah sudah memenuhi standar pendidikan di Indonesia? Untuk secara umum atau teknik pendingin atau Secara umum boleh Pak? secara umum, baik. Untuk teknik pendingin, teknik listrik, teknik audio video, teknik komputer jaringan, secara umum karena saya orang teknik ya, jadi kita bahasnya yang teknik aja. Secara umum sudah cukup bagus lah. Untuk standar minimal itu sudah terpenuhi karena kita juga sudah mendapat lisensi untuk lembaga sertifikasi profesi. Artinya sekolah kita sudah diakui oleh BNSP, Badan Nasional Standarisasi Profesi. Kita boleh menguji murid kita yang nanti akan diberikan sertifikat berlogo Garuda. Berarti artinya sekolah kita juga secara standar itu sudah memenuhi standar minimal gitu. Untuk lulusan dari jurusan ini sudah berhasil kemana saja, ataukah bekerja atau melanjutkan kuliah? Oke, untuk lulusan teknik pendingin dan tata udara yang melanjutkan untuk keperguruan tinggi negeri sudah cukup banyak. Ada yang di Politeknik Negeri Jakarta, ada yang di Universitas Negeri Jakarta, ada UIN, ada itu yang negeri ya. Untuk yang swasta banyak. Nah, yang terbaru kita
ada yang diterima di Politeknik Negeri Bandung, itu untuk jurusan Teknik Pendingin dan Tata Udara. Sedangkan untuk yang bekerja, hampir lulusan Teknik Pendingin itu terserap sangat baik. Itu tadi kita kembali bahwa lowongannya sangat banyak, sedangkan alumninya sangat sedikit. Nah, untuk yang spesial itu ada yang berbisnis juga. Jadi selain dia bekerja untuk dirinya sendiri, ada juga yang udah berbisnis, kemudian dia bisa mempekerjakan temennya yang putus sekolah. Nah, itulah. Jadi untuk 3 aspek di SMK untuk lulusan Teknik Pendingin sudah terpenuhi semua. Ada yang melanjutkan kuliah, ada yang bekerja, ada yang bisnis juga. Baik Pak, sekian saja pertanyaan kami. Oke. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a boy who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off, I don't need your love.